penyekapan, bahasa yang paling mudah penyekapan. Nah, di dalam kasus ini jelas sekali bahwa bagaimana korban ini Leman tidak boleh pulang, tidak boleh bertemu istrinya dan seterusnya. Itu tadi sempat diuraikan dari 50 pertanyaan. Cukup lama dan juga kita kan juga istirahat ya, karena mungkin tadi sholat dan sebagainya. Bang, penegasan Bang, berarti 8 orang itu sebagai aktor intelektualnya Bang? Kenapa? Penegasan aja berarti 8 orang itu adalah aktor intelektual. Bukan. Gimana? 8 orang itu muncul, dipanggil untuk datang, dan setelah itulah ada kejadian di mana korban dibawa masuk di mobil dan seterusnya dan seterusnya. Saya tidak boleh menyampaikan kepada rekan-rekan karena itu adalah materi dari Pro Justisia, adalah materi dari BAP. Tapi kalau sudah sidang, saya akan berikan berita acaranya. Kemudian nggak sih di BAP pertama itu Leman merasa ada yang menyetir dirinya untuk tidak berkata jujur. Maksudnya tidak berkata jujur untuk yang jujur yang bagaimana? Maksudnya dalam arti kata dia ada yang mengharapkan menutupi tidak ada kejadian itu gitu maksudnya. Oh enggak, jadi saya tidak tahu ya. Yang jelas selama saya dampingin Leman dan Rini itu sudah menjelaskan secara terbuka kasus ini. Jadi kalau mungkin sebelum dia bertemu saya tidak tahu. Tapi yang jelas pada saat saya dampingi, si Sulaiman dan Rini itu menyampaikan kejadian runtut peristiwanya seperti apa. Dari 11 Februari 2021, kejadian dia dibawa dari sini, ditaruh di sebuah apartemen, tidak boleh pulang dan seterusnya. Jadi ketemu istri juga nggak boleh, pulang ke rumah juga nggak boleh, ketemu anak juga nggak boleh, berkomunikasi pun tidak boleh. Nah, itu namanya kemerdekaan seseorang sudah dirampas. Bang, dalam BAP yang kedua ini ada kesulitan menjawab dari Leman? Tidak, karena pertanyaannya banyak dan sangat detail. Jadi penyidik secara terperinci menanyakan peristiwa per peristiwa. Jadi kejadian tanggal 11 itu apa, 12 apa, 13 apa, 14 dan seterusnya. Itu ditanya secara terperinci dan Leman menjawab karena dia yang tahu. Bahkan dia bilang, saya masih trauma, Pak. Traumanya sampai sekarang. Terus ditanya, kenapa Anda tidak melarikan diri? Bagaimana saya mau melarikan diri? Saya ini sudah pernah dipukulin, saya ini sudah pernah ditutup kepala saya sempat dibawa muter-muter, gitu. Jadi ketakutan itu masih ada. Dan dia juga diancam supaya dia tetap ada di tempat. Seperti itu kejadiannya. Ada yang mau ditanya-tanya lagi rekan-rekan? Prosesnya ada kekecewaan nggak dari Leman sendiri ketika ini kasus berlarut-larut hampir 2 tahun? Kalau kekecewaan bukan hanya Leman, mungkin masyarakat yang mengikuti juga kecewa. Ini kasus muda, ini kasus perampasan kemerdekaan, bukan pembunuhan, bukan penganiayaan, jadi bukan teroris juga. Ini kasus orang dirampas kemerdekaannya. 1 hari dirampas kemerdekaan itu sudah memenuhi unsur dengan ancamannya 9 tahun. Jadi perampasan kemerdekaan itu adalah kebebasan manusia itu diancam. Tidak boleh Anda kesana kemari. Dia dikasih makan mungkin iya, tapi mau keluar dia dikawal. Itu adalah kemerdekaan dia sebagai manusia telah dirampas. Bang, proses kasus ini sendiri tahapannya udah sampai di mana? Ini penyidikan, artinya di dalam hukum kalau sudah penyidikan berarti ada peristiwa pidananya. Ya, catat. Peristiwa pidana itu sudah ada sejak kasus ini penyidikan dan suratnya sudah ditembuskan di kejaksaan. Berarti sudah ditemukan ada peristiwa pidana. Saat ini lagi diproses siapa yang bertanggung jawab atas adanya perbuatan pidana tersebut. Sehingga muncul tadi bagaimana berawal di telepon muncul 8 orang yang membawa Leman dan seterusnya sama Lia. Nah itu tadi seperti itulah peristiwanya. Bang, jelaskan sedikit Bang. Untuk tersangka sendiri belum ada, Bang? Dinaikkan ke tahap penyidikan itu berarti tanggal berapa ya Bang? Waduh, saya harus membuka itu. Itu sudah sekitar 2 bulan, 3 bulan yang lalu mungkin ya, kalau nggak salah ya. Status saksi sebagai terlapor akan meningkat menjadi tersangka. Ya, kalau sudah ada peristiwa pidana, penyidikan itu ditemukan ada peristiwa pidana. Sekarang yang diproses, yang dicari adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa pidana tersebut. Itulah yang dinamakan tersangka. Nah ini mudah-mudahan segera dalam minggu-minggu ini Anda tanya kepada penyidik supaya semuanya terang benderang. Jangan sampai kasus yang begitu mudah ini berputar-putar 2 tahun
menjadi tidak jelas. Sayang orang mencari keadilan, mempercayakan keadilan kepada kepolisian, akhirnya semuanya saling bertanya-tanya, ada apa kasus seperti ini? Bang, ada kesiapan nggak sih untuk Leman sendiri mungkin jika dikonfrontir dengan pihak? Tidak ada, ini bukan kasus pencemaran nama baik ITE, nggak ada konfrontiran, tidak ada perdamaian. Jalan terus, tidak ada. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi ada postingan di media, mungkin seakan-akan Leman itu menyatakan bahwa tidak ada penyekapan terhadap dirinya dan tidak ada pemukulan. Saya justru berterima kasih kepada mereka yang memposting itu. Kenapa? Itu menjadi bukti. Logikanya, kalau tidak ada penyekapan, tidak ada pemukulan, kenapa harus menyuruh Leman Prescott? Itu logika, satu. Yang kedua, saya berterima kasih Anda memposting itu. Karena diposting di suatu tempat, di mana tempat itu bukan tempat Leman berada. Artinya membuktikan memang Leman tidak pernah ada di rumahnya. Jadi, postingan tadi saya sempat dikirimin, bahwa itu ada postingan di mana Leman menyatakan dia pakai masker, tanggalnya pokoknya Februari, bahwa saya tidak disekap, saya tidak dipukul. Jadi logika terbalik, kalau memang tidak ada kejadian itu, kenapa menyuruh Leman harus Prescott? Satu. Yang kedua, saya juga mendapatkan foto, di situ ada rumah seseorang. Kalau memang Leman dalam keadaan bebas merdeka, Prescottnya itu di rumahnya Leman. Seperti itulah ya. Jadi justru yang Anda posting itu menjadi bukti terbalik. Justru membuktikan terbaliknya peristiwa pidana, justru membuktikan bahwa ada kejadian. Karena kalau tidak ada kejadian, kenapa Leman yang driver ini harus preskon memanggil wartawan begitu banyak? Ya kalau memang nggak ada kejadian ya pulang tidur di rumah. Kenapa susah-susah preskon? Berarti bisa dibilang pada saat preskon saat itu ada tekanan, ada paksaan. Ini pertanyaan bagus, tanya ke yang menekan, jangan ke saya. Karena saya di sini tidak menekan, saya hanya mendampingi saja. Itu pertanyaan sudah ada terjawab di atas, Anda tanya ke penyidik ya. Oke.